Halo, semangat pagi teman-teman semua. Karena teman-teman mitra masih ada yang masih kurang paham apa sih perbedaan produk unit link dan istiqmal. Nah, teman-teman, pertama kalau misalnya pertanyaan ini dari calon mitra atau camit, maka teman-teman tidak perlu menjawab ya. Teman-teman tinggal menjawab bahwa unit link tidak kita pasarkan lagi. Jadi ya stop di situ. Jadi karena tidak perlu kita jelasin karena nggak ada gunanya juga. Karena unit link tidak kita pasarkan lagi, jadi fokus pada penjelasan produk unit link, istiqmal. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini dari mitra-mitra yang sudah join dan kebetulan karena mungkin kurang belum fokus mendengarkan penjelasan sebelumnya, maka di video ini akan saya jelaskan secara sederhana ya. Jadi teman-teman, perbedaan mendasar yang pertama-tama dari unit link dan istiqmal adalah satu, kalau unit link produknya adalah masa tertanggungnya atau kepesertaannya sampai di tahun 75. Nah, kalau istiqmal itu batas 7 tahun saja. Namun persamaannya adalah di sini kita sama-sama kontrak pembayaran preminya 5 tahun saja. Namun dengan produk berbeda ya. Kalau dulu unit link hanya 3 pilihan, 350, 700 dan 1 juta. Kalau istiqmal ada 5 pilihan. Pertama 350, 500, 700, 1 juta dan 2 juta. Nah, itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah saya ulang lagi, untuk unit link kalau dulu dia berlaku masa kepesertaan tuh sampai tahun ke-75. Artinya jika kita sudah habis atau selesai menabung di tahun kelima, maka si yang bersangkutan bisa membiarkan tabungannya sampai umurnya ke tahun ke-75 jika misalnya tetap sehat. Namun sebelum itu juga bisa kita ambil. Namun kalau misalnya unit link kita bebas karena fokus kita pada nilai investasi ya. Dan nilai investasi di mana dengan tujuan kita adalah dengan kita biarkan maka kita memiliki tabungan investasi yang berkembang di kemudian hari. Lalu kalau istiqmal kita juga memiliki investasi, namun di sini kepesertaannya sampai tahun ke-7 saja, di mana perkembangannya sekitar satu kembali modal atau 105%. Nah, jadi teman-teman tahun ke-7 itu berakhir kepesertaannya kalau sehat atau tidak terjadi apa-apa, maka tahun ke-7 kita harus tutup polis. Atau kalau misalnya pun tidak tutup polis atau misalnya lupa tutup polis mengajukan, maka di tahun ke-7 duit kita tidak akan diapa-apain atau tidak akan dikelola lagi oleh perusahaan. Karena sesuai dengan penjelasan di awal bahwa kontrak kepesertaannya sampai tahun ke-7 saja. Nah, jadi tahun ke-7 itu mau tidak mau kita harus sudah ambil tabungannya. Nah, untuk teman-teman yang ini kita bahas produk saja ya, kita tidak masuk ke bisnis. Kalau nanti ada teman-teman yang mau tanya seputar bisnisnya karena beda kontrak kepesertaan, nanti bisa kita jelaskan lagi. Nah, lalu yang kedua teman-teman, kalau unit link di sini kita bisa nunggak sekitar beberapa bulan ya. Yang penting selama saldo kita masih ada, maka nunggak berapa bulan pun atau sampai setahun itu tidak masalah. Polis kita tetap aktif, bisnisnya bisa masih dijalankan selama saldo masih ada. Nah, lalu kalau istiqmal, ini perbedaannya ya. Kalau istiqmal itu diharuskan kita rutin nabung setiap bulan. Namun jika misalnya ada kondisi tertentu yang membuat kita tidak bisa nabung, maka ada maksimal batas menunggak tabungan yaitu 2 bulan saja. Maka di bulan ketiga teman-teman harus sudah melunasi semua. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa dan tidak bayar di bulan ketiga, otomatis di bulan keempat kepesertaannya berakhir dan bisnis tidak bisa dilanjutkan. Maka ya harus tutup polis. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk istiqmal disarankan setiap calon mitra disarankan bahwa di sini kita nabungnya rutin ya setiap bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29.
Itu perbedaannya ya untuk masalah nunggak. Nah, untuk penjelasan lengkap untuk nunggak ini, atau misalnya kalau ada setoran yang bolong-bolong, di video lain saya sudah menjelaskannya secara lengkap dan sederhana. Lalu berikutnya teman-teman, kalau di unit link setelah tahun kelima, maka biaya admin itu tetap berlangsung sampai kita tutup polis. Nah, kalau di Istiqmal tidak ada admin ya teman-teman. Kalau di tahun ke-6 itu sudah, atau bahkan tahun ke-4, karena biaya ujrah dan dana tabar itu sampai tahun ke-3 saja. Jadi tahun ke-4, ke-5 sampai tahun ke-7 itu sudah tidak ada biaya admin. Karena karena di sini kan dikelola secara syariah ya teman-teman, jadi biaya admin sudah tidak ada. Itu perbedaannya. Kalau di unit link, biaya admin itu terus ada sampai kita menutup polis. Lalu berikutnya teman-teman, kalau di unit link kita bisa mengambil sebagian dana kita tanpa menutup polis. Nah, kalau di Istiqmal juga bisa kita lakukan hal yang sama ya. Bisa kita ambil sebagian, yang penting setiap penarikan minimal 500.000. Kemudian sisa yang ditinggalkan minimal 1 jutaan. Nah, itu ada kesamaannya ya. Lalu berikutnya teman-teman, untuk masalah pertanggungan asuransi. Nah, kalau di 3i Networks, kalau di unit link, maka pertanggungan asuransi itu berlaku dari sejak gabung sampai tahun ke-75. Nah, kalau di Istiqmal agak berbeda ya. Berbedanya adalah di bagian penyebab meninggal. Nah, kalau di Istiqmal, saya ulang lagi, kalau di unit link, yang penting meninggal, penyebabnya meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit, itu akan tetap berlaku pembayaran asuransi 100%. Yaitu misalnya kalau 350.000 preminya, maka asuransi yang 100%-nya adalah yang 21 juta. Nah, kalau di Istiqmal teman-teman, ini agak beda ya. Dimana kalau meninggal bukan karena kecelakaan di bawah 2 tahun, maka pembayaran asuransinya tidak 100%. Tapi yang dibayarkan adalah total nilai yang sudah pernah disetorkan. Yang disetorkan plus nilai nilai saldo investasi yang terbentuk. Nah, untuk video penjelasan lengkap juga untuk masalah pembayaran pembayaran asuransi ini juga saya sudah menjelaskan di video yang lain ya, teman-teman bisa cek nanti. Nah, lalu teman-teman, yang penting teman-teman, ini perbedaannya ya untuk pembayaran asuransi. Kalau di asuransi di unit link, pembayarannya itu meninggal, yang penting meninggal tidak karena melanggar aturan ya. Yang penting meninggal, entah itu meninggal karena kecelakaan atau masalah sakit, maka di umur berapapun join dia, maka itu bisa diberikan 100% asuransi. Nah, sementara kalau udah di Istiqmal, baru dapat asuransi 100% kalau misalnya meninggal karena kecelakaan di bawah 2 tahun. Kalau bukan, maka yang diberikan adalah sebesar setoran premi yang sudah disetor oleh almarhum atau almarhumah plus tabungan saldo investasinya. Nah, kalau misalnya meninggal karena kecelakaan di bawah 2 tahun atau kapan saja, itu diberikan 100%. Nah, lalu berikutnya adalah ketika meninggal di atas 2 tahun bukan karena kecelakaan, tetap akan dapat 100% asuransi ke meninggal ya, yang didapatkan oleh ahli waris. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya perbedaan produk antara unit link dan Istiqmal. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan lagi, kita bisa diskusikan di grup Kloni ya. Oke, semoga bermanfaat. Go Klon.